Pemirsa, secara politik, Presiden Jokowi bukanlah elit yang setara dengan ketua umum partai politik, sehingga punya hak untuk meramu kandidat capres-cawapres yang akan bertarung di pemilu 2024. Dengan demikian, mengapa Presiden Jokowi harus repot menyiapkan penerusnya? Bukankah pemilu 2024 pestanya partai politik dan bukan pesta Presiden Jokowi? Kami akan mengulasnya bersama dengan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Aristiadi, dan analis komunikasi politik Kedai Kopi Hendri Satrio. Selamat malam Mas Budi Ari. Mas Hensat. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Mbak Zilvia, Oke, Pak Menteri. baik. Selamat malam. Ya, siap. Ya, saya mulai dulu dari Mas Budi ya. Mas Budi, ketika orang memperbincangkan soal cawe-cawenya Presiden Jokowi, Anda mengatakan malah perlu, cawe-cawenya Presiden itu perlu karena ini urusan legacy. Apa itu maksudnya, Mas Budi? Ini loh, itu tadi yang dari depan disampaikan oleh Mbak Sylvia, ini premis yang menurut saya agak misleading. Pemilu itu memang peserta pemilu itu partai politik, tapi peserta pemilu, partisipasi pemilu itu kan rakyat. Sama seperti pilpres, pencapresan secara konstitusional itu haknya partai politik. Tetapi manakala sudah pilpresnya itu rakyat semesta yang menentukan siapa yang harus menjadi calon pemimpinnya. Nah, pertanyaan kedua adalah tadi, kenapa presiden harus cawe-cawe? Ini ya terlalu jauh, terlalu dalam. Ini kan jadi relatif lagi. Begitu loh. Apa ukurannya terlalu jauh? Berapa meter terlalu jauh? Berapa senti terlalu dekat? Begitu loh. Nah, kembali ke soal urusannya Pak Presiden adalah Pak Presiden ingin berharap bahwa satu, pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang damai. Itu tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, bahwa pemilu ini bukan restart, tapi keberlanjutan. Bukan hanya orang, tetapi juga tanggung jawab Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan ini dengan hal-hal yang programatik. Mengapa demikian? Karena dari banyak analis, dari World Bank, IMF, McKinsey, dan sebagainya, 13 tahun ini adalah tahun-tahun yang menentukan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak. Jadi kalau Presiden justru nggak cawe-cawe urusan begini, berarti nggak tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Seperti itu, Mbak Silvi. Oke, jadi kalau Projo malah setuju ya, malah Presiden harus cawe-cawe ya? Oh, begini, bukan cawe-cawe itu kan diksinya terlalu terlalu genit menurut saya ya. Karena cawe-cawe itu apa sih? Kalau tukang beca rakyat jelata aja boleh cawe-cawe untuk pemilu, kenapa Presiden nggak boleh? Begitu loh. Karena haknya rakyat pemilu itu. Bahwa Presiden punya otoritas tertentu, kemewahan tertentu karena undang-undang dan sebagainya, oke. Cuman kan saya yakin pikiran-pikiran Pak Jokowi untuk cawe-cawe adalah untuk pikiran-pikiran besar, bukan hal yang kecil. Soal dukung-mendukung calon saya sudah bicarakan di media massa bahwa Presiden netral dan Presiden sebaiknya harus netral. Begitu loh. Tetapi kan yang dititipkan visi. Yang dititipkan adalah bagaimana gambaran Indonesia di masa depan gitu loh. Jadi kalau tadi yang disebut dalam kutipan pertama itu Presiden Jokowi ini negarawan karena dia menyiapkan generasi berikutnya begitu loh. Bukannya pemimpin, bukan mau campur, beliau bukan orang partai. Apakah memang tugas dari Presiden saat ini, Presiden Jokowi, untuk menyiapkan penerusnya, Mas Hensat? Jadi gini, ada 3 catatan menurut saya untuk mengimbangi wacana yang disampaikan oleh Mas Budi Ari. Jadi yang pertama, kenapa kemudian Presiden tidak boleh terlalu cawe-cawe terhadap capres? Karena Presiden punya hal dan beberapa kekuatan yang disebut aparat. Dengan kekuatan bersama aparat itu, bila Presiden ku cawe-cawe dan kemudian disalahartikan oleh aparat sebagai instruksi, maka demokrasinya rusak. Itulah mengapa di banyak negara dan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, mereka justru mempersilahkan siapapun calon presiden anak terbaik bangsa untuk berkontestasi. Termasuk Ibu Mega, Pak SBY pun mengizinkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkontestasi tanpa beliau ikut campur. Nah kemudian yang kedua, dalam komunikasi politik kita pelajari Mas Budi Ari, karena kita sama-sama saling baskul ini, dalam 2 periode kekuasaan itu memang setelah itu
itu bahasanya adalah perubahan. Jadi bukan berkelanjutan, karena memang rakyat menginginkan perubahan dari ritual-ritual demokrasi. Itulah kenapa kita ada pemilihan presiden yang namanya yang kemudian dikaitkan dengan demokrasi. Bukan hanya di Indonesia. Pada saat Obama melawan presiden Amerika saat itu yang sudah berkuasa, George Bush Junior kalau saya tidak salah, bahasa yang digunakan Obama adalah change, yes we can. Perubahan, yes we can. Kemudian Donald Trump pada saat melawan Hillary Clinton pun mengatakan perubahan. Bahkan Pak Jokowi pun pada saat maju kontestasi melawan Pak Prabowo 2014, itu yang dia suarakan adalah perubahan. Dia tidak akan melanjutkan pekerjaan Pak SBY seluruhnya, tapi dia akan menawarkan kebaruan-kebaruan. Jadi memang sulit kalau kemudian ada kewajiban untuk melanjutkan atau membahasakan bahwa pemilu harus melanjutkan. Kemudian yang ketiga, ada kesempatan presiden yang berkuasa untuk memastikan kelanjutan pembangunannya diteruskan oleh presiden selanjutnya. Tapi bukan ikut memilih calon presiden, bukan sebagai headhunter mencarikan presiden, tapi dengan apa? Mempersiapkan policy-policy untuk memastikan kelanjutan pembangunannya diteruskan. Misalnya IKN. Nah, Pak Jokowi sudah tepat sekali. Dibuat itu undang-undangnya sehingga siapapun nanti presidennya itu mau tidak mau harus menjalankan undang-undang tersebut sebagai amanah tugas dari negara. Jadi 3 hal itu menurut saya yang seharusnya dipahami oleh Pak Jokowi, termasuk yang terakhir. Dia bukan agent headhunter, malah harusnya dia mempersiapkan bangsa ini untuk bisa mendapatkan orang terbaik seperti dirinya, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya untuk memimpin negeri ini. Jadi memang esensi dari demokrasi itu adalah penggantian dan perubahan. Bila kemudian ada yang dilanjutkan, maka presiden yang berkuasa sudah mentasbihkan itu dalam aturan-aturan policy atau undang-undang yang ada. Demikian pendapat saya, Mbak Zilvia. Mas Budi Ari, ada 2 hal yang nanti perlu Anda tanggapi soal tidak ada kewajiban sebetulnya Presiden Jokowi untuk mencari penerusnya. Karena pemilu itu tidak ada kewajiban juga, pemilu itu harus melanjutkan. Kemudian yang kedua soal Presiden Jokowi kok seperti headhunter malahan sekarang. Boleh ditanggapi nanti, kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Baik, kami kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, dan juga analis komunikasi politik Kedai Kopi, Hendri Satrio. Mas Budi Ari, tadi juga Mas Hensal sudah mengatakan ya, tidak ada kewajiban sebetulnya untuk kepala negara untuk menyiapkan penerusnya. Dan pemilu itu kan memang kedaulatan rakyat ya, jadi terserah saja nanti rakyat mau memilih siapa. Loh ya pasti yang namanya pemilu atau demokrasi, demokratis itu pasti kedaulatan di tangan rakyat. Nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang harus dipertentangkan antara apa yang menjadi concern Pak Presiden Joko Widodo dan kedaulatan rakyat. Itu bukan hal yang dipertentangkan. Karena begini, Pak Jokowi ini kan visi besar bagaimana negara ini. Tadi kan saya sudah bilang Presiden nggak mau restart lagi. Masa sesuatu yang sudah dibangun kebijakannya berganti rupa sehingga kita Indonesia jalan di tempat lagi. Kalau salah memilih pemimpin. Yang kedua, pemilu ini harus damai. Yang ketiga, bahwa Presiden ingin bahwa pemilu ini menyatukan, demokrasi yang menyatukan, kualitasnya ditingkatkan. Begitu loh. Jadi dengan kata lain bahwa jangan sampai pemilu ini menjadi ajang pertarungan atau mempertontonkan pengumbaran yang memecah belah anak bangsa. Itu juga kurang produktif. Yang lebih baik dalam 6 bulan ini sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU terakhir 25 November kita warnai dengan agenda-agenda kebangsaan dan agenda kebangsaan. Lebih baik kita berdebat di situ, begitu loh. Kita tidak alergi dengan kata perubahan, kelanjutan, itu hanya bagian gimmick politik saja menurut hemat kami. Begitu loh Mbak Sylvia. Tadi kalau ditanya soal agen headhunter, jangankan presiden, nih, karena masih menyambung jawaban Mas Budi Ari tadi. Mas Budi Ari, tadi kan Anda mengatakan Presiden Jokowi itu maunya jangan restart ya, kalau bisa memang dilanjutkan. Tapi mau itu restart, mau itu berubah, mau itu setengah dilanjutkan, mau itu setengah diulang, itu kan seharusnya terserah pada
pemimpin berikutnya, pemerintahan berikutnya. Jadi kenapa Presiden Jokowi perlu repot untuk memastikan restart atau tidak? Loh, Presiden ingin memastikan bahwa kita nih ibarat sekolah ini, kalau sudah SD, 6 SD, ke SMP, ke SMA. Jangan sampai kita udah SMA turun lagi ke SD. Memulai sesuatu bangsa ini berjalan mundur lagi gitu loh. Jadi apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, tentu pemerintahan 10 tahun, hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ada yang positif dan tentu saja menyisakan banyak hal juga yang harus kita koreksi bersama untuk perbaikan-perbaikan. Nggak ada masalah. Begitu loh. Kita juga kritik dan otokritik tentang apa sih arah yang kurang, penekanan-penekanan yang kurang dari agenda-agenda atau program-program pemerintah ke depan gitu. Jadi yang pasti adalah soal warnanya, warna diskusi, warna pencerahan, warna debat pada Pilpres ini bukan mempertontonkan kebencian, politik identitas, dan juga isu-isu yang menurut hemat kami nggak produktif bagi peningkatan kualitas demokrasi. Karena demokrasi ini harus bertumbuh berkualitas, dia harus lebih sehat. Begitu loh. Dengan isu-isu yang lebih substansial tentang bagaimana negara ini harus maju dan rakyat menjadi sejahtera. Begitu, Mbak. Ya, memang harusnya perang ide gagasan, tapi belakangan kita diwarnai dengan isu Presiden Jokowi diduga melakukan cawe-cawe untuk menyiapkan penerusnya. Jadi, untuk menjawab tadi, Mas Budi Ari, Presiden Jokowi yang sekarang seperti headhunter untuk mencari penerusnya itu bagaimana? Loh, enggak dong, bukan soal headhunter. Waktu tahun lalu itu beliau perintah ke Projo di Rakernas 5 Projo di Magelang bahwa coba dengarkan suara rakyat, serap lagi aspirasi rakyat, siapa yang harus menjadi pemimpin berikutnya. Jadi kita balik prosesnya bottom up. Kita menyelenggarakan musyawarah rakyat Indonesia sampai hampir 10 bulan ini untuk mendengar apa yang menjadi harapan rakyat. Apa agenda kebangsaan dan kerakyatan, dan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan oleh rakyat. Nanti puncaknya tanggal 14 Mei hari Minggu kita sampaikan ke Pak Presiden. Begitu loh. Nah, Pak Presiden cawe-cawe? Enggak, prosesnya kita balik dari bawah. Bottom up. Rakyat jadi terlibat. gitu Mas Hensat, Gitu. ada penjaringan dari bawah, bukan presidennya cawe-cawe Mas Hensat? Bukan dong, Pak Presiden cawe-cawe. Iya, Gimana tuh menjawab itu Mas itu Hensat? kan harus kita apresiasi. Ini aja enggak. Apa yang dilakukan Projo itu harus diapresiasi, gitu ya. Tapi yang ada sekarang adalah Pak Jokowi mulai mencoba memastikan siapa saja yang bisa berlaga. Makanya saya katakan tadi, sebetulnya kalau Presiden mau pembangunan yang dilanjutkan, ya buat policy-policy yang mewajibkan Presiden selanjutnya melakukan itu. IKN misalnya dibuatkan undang-undangnya. Nah itu kan mau tidak mau harus dilanjutkan. Kemudian yang kedua, banyak isu-isu yang sebetulnya berbalik juga menyerang kebijakan Presiden Jokowi. Apa itu? Misalnya tentang perpecahan. Jangan sampai kemudian masih ada isu perpecahan. Lah Anda ini memimpin kita 10 tahun. Jangan sampai dong masih ada isu perpecahan. Artinya dari penanganan isu perpecahan itu Anda gagal. Gitu ya. Makanya perlu ada perubahan, perlu ada pemimpin baru. Nah kemudian catatan yang ketiga adalah dalam demokrasi memang intinya adalah bagaimana kita mencari pemimpin baru. Nah kalau kemudian ada partai politik yang melakukan ritual 10 tahunan dengan mendorong sosok pemimpin baru, lantas kemudian tidak terlalu diterima istana secara kasat mata, nah ini kan yang tidak boleh. Nah pertanyaan besarnya saja hari ini itu adalah kenapa kemudian Pak Jokowi nampak terlalu sibuk mencari penggantinya. Kalau menurut saya bukan tentang bagaimana presiden selanjutnya melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, bukan tentang keberlanjutan pembangunan, tapi menurut saya patut diduga dan patut dicurigai, diprediksi jangan-jangan Presiden Jokowi justru ingin cari aman, mencari perlindungan dari presiden selanjutnya. Nah ini kan pertanyaan besar, kenapa kemudian presiden merasa tidak aman bila ada sosok baru, anak terbaik bangsa juga yang seperti Pak Jokowi menjadi pemimpin bangsa. Ya ini mudah-mudahan sih saya salah nih, memang benar-benar untuk demi keberlanjutan, bukan cari aman gitu ya Mas Budi Ari ya. Kira-kira. Mas Budi Ari, jadi demi keberlanjutan atau demi cari aman Presiden Jokowi? Mas Budi Ari? Oh, bukan, begini loh.
tadi ini menanggapi pernyataan Mas Henry tadi, presiden urusan politik. Coba aja kita kuantifikasi jadwal presiden nih. Misalnya 1 bulan, selama 1 bulan, berapa persen yang urusan politik? Semuanya urusan politik. Enggak, bukan. Maksud saya yang urusan keseharian, misalnya beliau ke Lampung, beliau ngeliat pasar, jalan, ya itu semua politik memang. Tapi maksud saya hal-hal mengenai teknis, pembangunan, bagaimana nasib rakyat ke pasar melihat bagaimana harga-harga, bagaimana jalan di Lampung diperiksa oleh Pak Presiden, begitu. Sekarang beliau lagi KTT ASEAN, ini kan dalam misi kenegaraan sebagai ketua ASEAN di tahun di mana Indonesia menjadi ketua ASEAN, gitu. Jadi coba ya politik praktis berapa persen, gitu loh. Tapi kan gini Mas Budiari, kerakyatan melihat harga-harga di pasar bukan berarti menyelesaikan kegundahan masyarakat tentang naiknya harga-harga misalnya. Ya pasti paling nggak gini, Pak Jokowi ini kan manajemen lapangan, pemimpin yang sangat perhatian, tidak asal Bapak senang ABS. Sehingga bilang minyak ada nggak, beras ada nggak. Kita lihat di Lebaran ini, harus diakui ibu-ibu memuji Pak Jokowi di Lebaran ini. Saya udah cek kemana-mana, harga barang ada. Gitu. Mudik, lalu lintas tertangani, Menteri Perhubungan dan Pak Kapolri bekerja keras untuk itu. Tadi kan Jadi gimana tuh Mas begini. Budiari, kata pertanyaan Mbak Sylvia tadi? Iya, demi tujuan keberlanjutan pembangunan atau aman? Kenapa Pak Jokowi itu repot mencari penerusnya? Apakah ingin keberlanjutan atau karena demi cari aman? Jokowi ada masalah apa? Begitu loh. Ya justru itu pertanyaannya. Kenapa kemudian jadi sibuk dari presiden baru? Kalau aman sih harusnya santai-santai ada. Iya, Pak Jokowi ini kan pemimpin tanpa beban. Dari awal kita mengkampanyekan 2014, pemimpin tanpa beban. Masalah. Pemimpin tanpa beban kecuali mendekati pemilu. Nah itu bebannya adalah karena memang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib bangsa dan negara 270 juta lebih ini. Bagaimana pemilu ini bisa menghasilkan dan secara proses baik, secara hasil juga baik, begitu. Cocok lah, santai aja. Nanti sudah akan ada yang memikirkan presiden baru. Mewarnai pemilu 2024 juga jangan terlalu tegang-tegang juga. Lebih baik kita dialog, karena lebih baik pikiran kita ini lebih baik diarahkan apa sih yang terbaik untuk bangsa dan rakyat, begitu loh. Misalnya program, apa betul otonomi daerah kita dengan dokter dan guru ini efektif saat ini. Kita harus 25 tahun. Tadi yang di Mas Budi, saya titip ya, yang tadi disampaikan Mas Budi bagus-bagus itu, tolong sampaikan ke Pak Jokowi, pikirin itu aja, jangan pikirin calon presiden menggantinya. Ya dia mikirin projo nanti. Ya. Oke, Mas Budiari, pada akhirnya kan kita melihat sendiri ya, beberapa kali memang Pak Jokowi menyebut langsung nama Ganjar Pranowo, nama Prabowo Subianto yang oleh sebagian orang itu diartikan sebagai endorsement Presiden Jokowi secara terang-terangan kepada dua figur tadi. Tapi pada akhirnya, Mas Budiari, siapa sih sebetulnya capres pilihan Pak Jokowi? Itu nanti kita tunggu arahan Presiden Joko Widodo di puncak musra 14 Mei 2023 hari Minggu di Istora Senayan, Jakarta. Itu. Jadi akan ada arahan langsung nih dari Presiden Jokowi siapa capres yang ia pilih. 14 Mei ini penting untuk memberikan warna baru dalam landscape berikutnya proses politik di Indonesia, begitu. Oh, kalau Presiden akan memberikan arahan langsung terkait dengan capres yang dipilihnya, itu jadi cawe-cawe nggak tuh, Mas Hensat? Ya, itu jadi cawe-cawe. Tapi ini kita dukung Mas Budi Aris Setiadi dalam rangka membuat partai projo ini Mbak Sylvia kan. Jadi mengharapkan ada arahan-arahan dari calon ketua umumnya. Itu mungkin begitulah kira-kira ceritanya. Itu sih jelas memang Presiden menginginkan beberapa nama untuk dicalonkan ya. Dan akhirnya justru nama-nama yang sering di-endorse Presiden itu kan bersaing satu sama lain. Tapi sih saya saran ya buat nama-nama yang di-endorse oleh Pak Jokowi seharusnya nggak usah terlalu dimasukin ke hati dan dianggap sebagai sebuah prestasi. Karena Ibu Mega sudah mencontohkan Pak Jokowi boleh saja mengendorse banyak nama, tapi saya pilih Ganjar Pranowo. Maka yang saya berikan tiketnya adalah Ganjar Pranowo. Jadi kalau ada orang masih mengharapkan endorse dari Presiden, tengok aja apa yang terjadi dengan Pak Prabowo misalnya.
Pak Prabowo di endorse Pak Jokowi, ternyata Ibu Mega pilihnya Ganjar. Nah, kecuali Pak Jokowi akhirnya memutuskan berbeda perahu dengan Ibu Mega. Maksudnya, Ibu Mega boleh pilih Ganjar Pranowo, tapi Presiden Jokowi akan dukung Prabowo. Nah, kalau udah begini, politiknya repot. Repot. Karena apakah maksud Anda begini Mas Hensat? Karena sebagai presiden kan bagaimanapun ditegaskan ya beberapa kali dari Ibu Mega, Pak Jokowi juga adalah petugas partai. Jadi apapun maunya Pak Jokowi selama masih petugas partai ya Pak Jokowi akan menurut Mega. Begitukah? Oh iya, kan waktu 21 April itu kita bisa membaca salah satu pesan komunikasinya Ibu Mega adalah, Pak Jokowi Anda sudah melaksanakan tugas sebagai presiden dan selesaikan dengan baik, tapi saat ini ada tambahan tugas untuk Anda. Ini ada petugas partai yang ditingkatkan menjadi calon presiden, juga menjadi tugas Anda untuk dimenangkan. Jadi artinya sebagai kader partai politik, presiden kita ini sudah mendapatkan tugas dari Ibu Ketumnya untuk memenangkan Ganjar. Nah, semoga saja Pak Jokowi memahami maksud itu bukan untuk intervensi demokrasi. Kenapa? Karena Ibu Mega adalah contoh terbaik pelaksana demokrasi di negeri ini salah satunya. Pada saat 2004 mempersilahkan Pak SBY sebagai pesaingnya dan dia tidak menggunakan kekuasaan dalam Pilpres 2004 walaupun akhirnya harus kalah dari SBY. Oke, terakhir nih Mas Budi Ari ditanggapi. Jadi benarkah petugas partai yang satu diberikan tugas untuk memenangkan petugas partai yang lain? Kalau itu kan menurut saya masih itu spekulasi politik. Yang pasti begini, Pak Jokowi betul kader PDI Perjuangan tapi kan juga harus ingat Pak Jokowi ini pemimpin bangsa, pemimpin negara yang dimana pendukung Pak Jokowi juga berdasarkan latar belakang partai politik yang beragam, sehingga keseimbangan menjadi penting. Pak Jokowi juga menjaga keseimbangan dari seluruh partai pendukungnya untuk bergerak bersama. Karena pesan Pak Presiden jelas kok waktu pertemuan 6 partai itu, jaga kekompakan. Kekompakan itu kan bisa bertanding, bisa bersaing, tapi juga bisa bersanding, bisa bersama-sama. Karena membangun negara yang besar ini kan memang perlu potensi seluruh anak bangsa untuk bergabung bersatu, bergotong royong. Oke, terima kasih Mas Budi Ari Setiadi dan juga Mas Hensat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di